Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tutimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah bi irsitatin wa anwa'in mukhtalifah wa bidzalika aujaba alaina ikhwah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi wa man da'a bida'watihi ila liqa'i yaumi rabbih. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para shaimin wassaiman, muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian atau tausiah Ramadan 1441 Hijriah dalam rangka Ramadan di tengah-tengah pandemi Covid. Mudah-mudahan pandemi Covid ini segera Allah Subhanahu wa taala lenyapkan di muka bumi ini, dan kita sama-sama berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, jauhilah kami dari penyakit-penyakit yang buruk. Ma'asyiral muslimin, shaimin wa shaimat. Pada kesempatan sebelumnya kita telah berbicara tentang faedah-faedah berpuasa. Kemudian kita juga sempat berbicara kajian tentang definisi rukun puasa. Sebelumnya kita juga berbicara tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Sore hari yang berbahagia ini dengan waktu yang singkat ini kita akan berbicara tentang sunnah-sunnah berpuasa. Seperti yang kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, bahwasanya fikih puasa ini kita ambil dari sumber buku Fikih Islam wa Adillatuhu karangan Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Maka dijelaskan di sini Sunanus saum wa adabihi. Sunnah yang pertama dan adab juga yang pertama adalah as-sahuru ala syai'in wa in qalla walau jur'atan minal ma'. Sunnah puasa yang pertama adalah melaksanakan sahur. Maka dikatakan di sini as-sahuru ala syai'in wa in qalla walau jur'atan minal ma'. Sahurlah kita walaupun hanya dengan seteguk air saja. Walaupun hanya dengan seteguk air. Apa dalilnya? Diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, tasaharu fa inna fis sahuri barakatun. Sahurlah, kata Rasulullah, sahurlah fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya di dalam pelaksanaan sahur ada keberkahan. Shaimin wa shaimat, apa keberkahannya? Yang pertama, keberkahan yang dapat kita ambil daripada sahur ini adalah bukti ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ini yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka ini merupakan syiar Islam. Dengan melaksanakan sahur, kita juga melaksanakan syiar Islam, yang mana itu membedakan antara puasa yang dilakukan oleh ahli kitab dan Yahudi dan Nasrani. Oleh sebab itu, ini merupakan keberkahan yang luar biasa. Di samping itu, keberkahan puasa yang lainnya adalah dapat menyehatkan tubuh kita ketika kita berpuasa. Kemudian, waktu sahur, shaimin wa shaimat, adalah waktu yang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan maaf hambanya bila dia berdoa ketika sahur. Maka dari itu sahur ini jangan kita lewatkan.
Karena ini merupakan sunnah. Dikatakan di sini ada riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa tasaharu fa inna fis sahuri barakatun. Maka dari itu ini sunnah yang pertama. Adapun sunnah yang selanjutnya adalah ta'jilul futur. Ta'jilul futur. Menyegerakan untuk berbuka puasa. Menyegerakan untuk berbuka puasa. Nah, oleh sebab itu maka berbuka puasa ini harus kita segerakan menurut hadis yang dijelaskan dalam kitab fikih ini, bahwa sunnah berpuasa adalah dengan menyegerakan berbuka puasa. Shaimin wa shaimat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini adalah sunnah yang kedua. Jadi sunnah yang pertama adalah kita diperintahkan untuk sahur, karena sahur penuh keberkahan. Yang kedua adalah kita juga disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Ya. Nah, di sini dikatakan ta'jilul futur inda tayakkunil ghurub wa qabla shalah. Dan disunahkan untuk berbuka puasa sebelum sholat maghrib. Ketika kita sudah mendapat informasi bahwasanya yakin kita sudah berbuka puasa waktu sudah tiba, maka kita disunahkan untuk berbuka puasa. Oleh sebab itu, wa qabla shalah, dan itu sebelum sholat maghrib. Shaimin wa shaimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di sini, wal futur qabla shalah afdal. Berbuka puasa sebelum salat itu lebih diutamakan. Li fi'lihi nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa kaunuhi wa tar'in li khabar Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubatin qabla ayyusalli. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Habibullah, berbuka puasa dengan memakan beberapa makanan. Dikatakan di sini ayyakuna ala radbin fatamrin fahulwun fama'in. Kalau kita ikut sunnah yang diajarkan oleh Nabi, kita berbuka dengan yang manis-manis. Salah satunya ada kurma. Jika kita berbuka puasa, maka kita baca doa. Ad-du'a akiba al-futur bil ma'thur. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berbuka puasa dengan doa yang disunahkan. Seperti apa doa yang disunahkan? Bi ayyakul, disunahkan kepada kita untuk berdoa Allahumma laka sumtu. Ya Allah, untuk mulah aku berpuasa. Wa ala rizqika aftartu. Dan atas rezekimu lah, atas rezeki yang berasal darimu ya Allah, kami berbuka puasa. Aku berbuka puasa. Wa alaika tawakkaltu. Dan untukmu lah kami bertawakal. Wa bika amantu. Dan untukmu lah kami beriman. Dhahaba zama' wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Dikatakan dalam doa ini, dhahaba zama', telah lari, telah hilang rasa haus kami. Wabtalatil uruq, dan rasanya basah tenggorokan kami ini. Wa thabatal ajru insyaallah. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak menetapkan pahala dari puasa kami ini. Insyaallah, jika Allah mengizinkan. Ya wasi'ul fadli aghfirli. Ya Allah, mohonkanlah ampun untukku. Alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, maka kita dapat berpuasa. Wa razaqtani fa'aftartu.
dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rezeki kita, maka kita dapat berbuka puasa dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Shaimin wa shaimat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sunnah sudah 3 yang kita bahas. Yang pertama adalah mari kita melakukan sahur, karena sahur ada keberkahan yang sangat luar biasa di dalamnya. Yang kedua, kita juga disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Kalau tidak ada makanan, cukup dengan air qabla shalah, sebelum salat maghrib. Setelah salat maghrib, baru kita menyantap hidangan yang tersedia, yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Shaimin wa shaimat rahimani wa rahimakumullah ajmain. Adapun sunnah selanjutnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, yaitu doa setelah berbuka puasa. Dikatakan di dalam hadis, lis-shaimi 'inda futurihi da'watul la turad, bahwa doa ketika kita berbuka puasa la turad. Doa yang tadi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhamma wa abtalitil uruq wa thabatal ajru insyaallah, itu adalah doa yang tidak ditolak, la turad. Ini luar biasa sekali ini. Sunnah yang diajarkan oleh Nabi, bahwasanya doa ini la turad, tidak ditolak. Maka kita berdoa sebelum menyantap hidangan berbuka puasa. Ma'asyiral muslimin rahimahini rahimakumullah, saimin wa saimat dimanapun kita berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita. Adapun sunnah yang keempat, taftirus shaimin walau ala tamratin aw syurbatin ma'in aw ghairihima. Sunnah ketika kita berpuasa salah satunya adalah memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Taftir shaimin walau ala tamratin, kalaupun dengan sebiji kurma saja. Aw syurbatin ma'in, ataupun segelas air. Au ghairihima. Nah, tentu kalau kita ingin memberikan sedekah, jangan pula kita memberikan yang kiranya kurang maksimal. Nah, berikanlah hal yang terbaik yang bisa kita sedekahkan. Apa maknanya di sini walaupun hanya dengan sebiji kurma? Rasul mengajarkan ini, menegaskan ini, bahwa sunnah ini sangatlah penting. Sebegitu pentingnya kah? Kita lihat hadisnya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi. Barang siapa yang memberi makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi. Pahala yang didapat oleh orang yang berpuasa tadi juga didapatkan oleh orang yang memberikan makanan berbuka puasa. Maka pahalanya berlipat-lipat. Sebagaimana pahala puasa itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, maka ketika kita memberikan berbuka puasa, hidangan berbuka puasa, takjil kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya, pahala ia yang memakan akan mengalir kepada kita semua. Shaimin wa shaimat ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Tanpa mengurangi pahala yang diberi makanan. Oleh sebab itu orang berlomba-lomba memberi takjil. Orang berlomba-lomba memberi takjil karena tidak ada ruginya. Yang ada adalah manfaat. Shaimin wa shaimat rahimani wa rahimakumullah. Sunnah yang selanjutnya, yang kelima, adalah al-ightisal 'anil janabah wal haid wan nifas qabla al-fajr. Bagi kita yang junub kemudian sudah setelah bersih dari masa haid dan nifas, kita dianjurkan untuk ightisal, mandi junub. Nah, ini bagi ibu-ibu, kemudian bagi kaum muslimat, ketika kita berada di bulan suci Ramadan, awal Ramadan misalnya kita tidak puasa karena kita masuk waktu haid.
Tapi ketika di pertengahan bulan suci Ramadan, kita sudah bersih dari masa haid, maka malamnya kita disunahkan untuk mandi junub. Qabla al-fajr, sebelum subuh. Artinya liyakunu ala tahrin min awalis saum. Supaya dari awal puasa kita dalam keadaan bersih. Nah, ini adalah sunnah juga bagi kaum muslimat. Selanjutnya, apa sunnah puasa lainnya? Kaful lisan wal jawarih an fudulil kalam wal af'al allati la ithmun fiha. Kaful lisan, menahan segala macam apa yang keluar dari lisan kita, wal jawarih, dan perbuatan kita, mata, telinga, lisan, pendengaran, hati, an fudulil kalam wal af'al, menahan untuk berbuat yang baik-baik. Kalau menahan dari yang haram, insya Allah. Tapi menahan untuk berbuat yang baik-baik, artinya apa? Kita dalam bulan puasa ini, tahan tidak kita berbuat baik selama sebulan penuh. Nah, maka di sini katakan kaful lisan wal jawarih an fudulil kalam wal af'al. Menjaga agar mata tetap melihat yang baik-baik, menjaga agar telinga mendengar yang baik-baik, menjaga lisan agar berbicara hal-hal yang bermanfaat, dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu, mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulu zur wal 'amalu bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amuhu wa syarabuhu." Barang siapa yang belum meninggalkan perkataan dusta, man lam yada' qaulu zur wal 'amalu bihi, dan juga amalan yang penuh dengan dusta, falaisa lillahi hajatun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperhatikan makanan dan minumannya. Maka jangan sampai kita berpuasa rubba shaimin laisa lahu illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya dapat lapar saja. Hanya dapat haus saja. Nah, oleh sebab itu maka ini harus kita perhatikan. Sunnah yang selanjutnya adalah tarkus syahawat al-mubahah allati la tubtilus shaum. Nah, ini bagi bapak ibu, pasangan suami istri atau pasutri, sunnah berpuasa meninggalkan segala macam syahwat yang diperbolehkan. Jadi menurut fikih, syahwat yang diperbolehkan itu adalah selain daripada jima, selain daripada hubungan suami istri, atau iltaqal khitanani, atau bertemu dua kemaluan. Nah, ini yang dapat menyebabkan batalnya puasa. Tetapi sunnah Rasulullah meninggalkan segala macam syahwat yang mubah. Misalnya mohon maaf mencium, apalagi bercumbu, lain-lain itu kita tinggalkan dulu. Kita tinggalkan. Oleh sebab itu untuk kita, bagi yang sudah bersuami dan juga sudah beristri, maka disunnahkan tidak melakukan syahwat yang mubah ini tadi. Sirul muslimin, shaimin wa shaimat. Sunnah yang selanjutnya at-tawassu'ah 'alal 'iyal wal ihsan ilal arham. Ketika kita berpuasa, kita disunnahkan untuk saling peduli dengan keluarga. Wal ihsan ilal arham, dan berbuat baik kepada orang-orang yang kita sayangi. Nah, ini sunnah. Jadi bukan hanya kita berdiam diri untuk menghindari yang haram, tetapi kita juga melakukan yang baik-baik kepada yang kita sayangi. Nah, ini merupakan sunnah. Saimin wa saimat rahimani wa rahimakumullah. Sunnah selanjutnya adalah al-istighal bil ilmi wa tilawatil Quran wa madarasatihi. Menyibukkan diri kita dengan apa? Dengan ilmu wa tilawatil Quran,
Banyak sekali ini. Sekarang kita tidak perlu repot-repot beranjak dari rumah. Cukup beli paket, kemudian tengok www.youtube.com. Ustadz banyak di situ. Asatid banyak sekali. Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, tuan-tuan guru kita yang lainnya banyak sekali. Khalid Basalamah. Masya Allah. Ini merupakan kemudahan. Maka sunnah daripada kita ketika kita berpuasa adalah al-istighal bil ilmi wa tilawatil Quran. Sibukkan diri kita dengan apa? Dengan ilmu dan membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, gunakan sunnah-sunnah kita yang ada ini untuk sama-sama kiranya kita melaksanakan sunnah-sunnah ini. Oleh sebab itu, mudah-mudahan tausiah ini kiranya bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari sahur, kemudian berbuka puasa menyegerakannya, kemudian kita juga disunnahkan untuk memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa, kemudian kita juga dianjurkan untuk belajar ilmu dan mengaji, kemudian kita bagi pasangan suami istri jangan kita melakukan syahwat yang mubah. Nah, sunnah-sunnah ini insya Allah ketika kita laksanakan, kita akan mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan tausiah ini berlanjut kemudian hari. Kiranya ada kekurangan, kami hanya membaca dari buku fikih Wahbah Zuhaili. Kalau ada salah penafsiran mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.